Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa kembali dengan saya untuk mata kuliah analisis real. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang limit barisan. Yang kita bahas tentang limit barisan di sini adalah barisan bilangan real yang sudah kita jelaskan pada topik sebelumnya. Nah, kalau kita punya barisan X yang unsur ke N-nya adalah XN dan kita punya X kecil, bilangan real, maka limit dari barisan X dinotasikan dengan seperti ini, limit X atau limit dari XN untuk N menuju tak hingga, atau limit dari XN tanpa ada N menuju tak hingga sama dengan X. Jadi Anda boleh menuliskan yang mana. Kalau saya pribadi cenderung menggunakan yang tidak ada N mendekati tak hingga, karena untuk barisan mesti N menuju tak hingga. Kapan dikatakan limit XN sama dengan X? Kalau untuk sebarang bilangan real epsilon yang lebih dari 0, kita bisa menemukan atau ada bilangan asli K yang mungkin tergantung pada epsilon, kita tuliskan K epsilon, sehingga kalau N itu bilangan asli sembarang yang lebih dari sama dengan K, maka XN harus berada di dalam V epsilon X. Masih ingat kan, V epsilon X itu adalah suatu himpunan di dalam R. Jadi himpunan titik-titik di dalam R yang jaraknya terhadap X kurang dari epsilon, seperti ini. Atau V epsilon X sama dengan X dikurangi epsilon interval sampai X plus epsilon, seperti itu. Atau kalau kita gambarkan suatu interval buka, interval terbatas, titik tengahnya adalah X, yang ujung kirinya adalah X dikurangi epsilon, ujung kanannya adalah X ditambah epsilon. Jika suatu barisan mempunyai limit, maka dikatakan barisan tersebut adalah konvergen. Kalau limitnya sama dengan X, maka dikatakan barisan itu konvergen ke X. Kalau dia tidak mempunyai limit, maka barisan itu disebut barisan yang divergen. Kita lanjutkan bahwa kalau kita punya V epsilon X tadi, himpunan titik-titik di dalam R yang jaraknya terhadap X kurang dari epsilon, maka kita bisa membuktikan teorema berikut yang merupakan karakteristik dari barisan. Jadi dari definisi tadi kita bisa membawa ke pengertian barisan konvergen seperti ini. Jadi kalau kita punya barisan bilangan real X yaitu sama dengan XN, X-nya itu bilangan real, maka 4 pernyataan ini adalah ekuivalen. Bagaimana? Yang pertama adalah X itu konvergen. Kapan dia dikatakan konvergen? Yaitu yang kedua, yaitu ini tadi dari definisi. Kemudian seperti yang saya gambarkan tadi, jadi dengan mengingat V epsilon berarti kan ini berada di sini. Berarti kan V epsilon X tadi kan bisa seperti ini. Jadi XN terletak di X min epsilon sampai X plus epsilon. Karena tadi V epsilon ini kan bentuknya begini, ini X min epsilon, ini X plus epsilon. XN berada di V epsilon X, berarti XN-nya harus berada di sini. Nah, berarti XN terletak di situ. Kemudian XN terletak di situ, berarti apa? Jarak dari XN ke X kurang dari epsilon. Jadi kita buktinya ke D, dari D ke A berarti sama saja dan seterusnya, atau dibalik dari D ke C, C ke B, B ke A, sehingga pernyataan ini semua adalah ekuivalen. Kita tidak akan membuktikan ini karena buktinya dari yang ini tadi. Jadi dari pengertian persekitaran dari titik X dengan jari-jari epsilon.
Kemudian kalau barisan itu konvergen, jadi barisan itu punya limit, maka limitnya adalah tunggal. Oleh karena itu dinamakan teoremanya ketunggalan limit barisan. Dengan kata lain, suatu barisan itu paling banyak hanya mempunyai satu limit. Kenapa paling banyak? Ya karena ada barisan yang tidak konvergen, berarti dia tidak punya limit. Oleh karena itu, suatu barisan bilangan real memiliki paling banyak satu titik limit. Jadi ada yang tidak mempunyai titik limit dan ada yang mempunyai titik limit, yaitu yang konvergen, yang mempunyai limit dan tidak mempunyai limit. Nah, yang mempunyai limit kan konvergen. Kalau konvergen pasti pada suatu titik saja. Jadi kalau ada titik yang lain, maka titik itu pasti sama dengan yang tadi. Bagaimana buktinya? Dengan menggunakan definisi tentang limit barisan. Jadi kita akan mengambil dua bilangan real, namakan X1 dan X2, dan ini tentu saja yang barisan yang konvergen. Jadi misalnya dia konvergen dan limitnya ada dua, yaitu X1 dan X2. Harus dibuktikan bahwa dia hanya limitnya tunggal, berarti X1 itu harus sama dengan X2. Bagaimana cara membuktikannya? Kita ingat bahwa kalau kita punya bilangan real Y itu bilangan real dengan 0 kurang dari Y kurang dari epsilon, untuk semua bilangan real epsilon yang lebih dari 0, maka dapat disimpulkan di sini Y sama dengan 0. Jadi kita akan membawa ke sini dengan Y-nya kita ganti dengan X1 min X2. Kalau X1 min X2 sama dengan 0, berarti X1 kan sama dengan X2. Jadi kita mau mengambil sebarang bilangan real dan berusaha membawa ke yang ini, X1 min X2 lebih dari sama dengan 0 dan X1 min X2 kurang dari epsilon. Kalau seperti itu berarti terbukti. Nah, kita berikan epsilon sembarang karena ini harus berlaku untuk sebarang bilangan real epsilon yang lebih dari 0. Jadi kita berikan bilangan real epsilon sembarang dengan epsilon lebih dari 0. Kemudian kalau epsilon itu bilangan real dan lebih dari 0, berarti saya punya epsilon per 2 kan juga bilangan real dan lebih dari 0. Berarti suatu bilangan real yang lebih dari 0. Dengan menggunakan limit dari barisan X itu sama dengan X1, berarti untuk bilangan epsilon per 2 sekarang, untuk bilangan real epsilon per 2, bilangan real epsilon per 2, karena limit X-nya sama dengan X1, maka kita bisa menemukan bilangan asli K1, sehingga kalau N itu bilangan asli yang lebih dari K1, berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X1 kurang dari epsilon per 2 dari teorema yang tadi untuk yang bagian D. Kemudian untuk bilangan real epsilon per 2 yang lebih dari 0 tersebut, karena limit Xn sama dengan X2, maka ada bilangan asli K2, sehingga kalau N itu lebih dari K2 berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X2 kurang dari epsilon per 2. Nah, sekarang kita ambil K itu adalah maksimum dari K1 K2. K1-nya sudah ada, K2-nya sudah ada. Berarti maksimum di antara K1 dan K2 pasti ada, terjamin adanya. Apakah dia juga bilangan asli? Ya, karena K1, K2 bilangan asli. Jadi kalau K itu maksimum dari K1, K2, berarti apa? Kita peroleh K-nya tadi merupakan bilangan asli dan K pasti lebih dari atau sama dengan K1 dan juga K lebih dari sama dengan K2. Sehingga kalau saya punya bilangan asli sembarang N-nya lebih dari K,
N lebih dari K, sementara K-nya lebih dari sama dengan K1, berarti N juga dalam hal ini N lebih dari sama dengan K1, dan juga N lebih dari sama dengan K2. Karena N lebih dari K1 berarti kita punya itu tadi. Kalau N lebih dari itu kita punya tadi. Berarti kita punya, yang ini kita jabarkan dulu, nilai mutlak X1, X2 itu kan bisa, ini tadi kita punya N bilangan asli, berarti kita punya Xn. Kalau ini saya tambah dengan Xn dan saya kurangi Xn kan tetap, jadi sama dengan seperti ini. Kemudian dengan menggunakan sifat bahwa kalau kita punya A ditambah B nilai mutlaknya kurang dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, sifat ketaksamaan segitiga. Berarti di sini kita punya suku pertama A-nya adalah X1 dikurangi Xn, terus keduanya adalah Xn dikurangi X2, berarti ini kurang dari sama dengan X1 dikurangi Xn ditambah Xn dikurangi X2. Kemudian dari sini ke sini, ini kita punya bahwa nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak negatif A. Berarti kalau ini negatif dari Xn min X1 berarti sama dengan dia. Yang suku kedua tetap, yang pertama ini tadi karena N-nya lebih dari K1 berarti kita punya yang ini tadi, Xn min X1 kurang dari epsilon per 2. Berarti tandanya di sini kurang dari epsilon per 2, yang ini juga kurang dari epsilon per 2, yang ini kita jumlahkan epsilon. Sehingga apa? Untuk sebarang bilangan real epsilon kita punya, karena nilai mutlak itu selalu lebih dari 0, berarti kita punya X1 min X2 nilai mutlak lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari epsilon. Nah, menggunakan sifat yang tadi berarti nilai mutlak ini mesti sama dengan 0 berdasarkan teorema yang ini tadi, yang sudah kita berikan tadi. Berarti nilai mutlak X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Kapan nilai mutlak suatu bilangan real sama dengan 0? Kalau bilangan real itu sama dengan 0, berarti X1 min X2 di sini sama dengan, yang ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi di situ X1 min X2 harus sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0 berarti X1 sama dengan X2. Jadi ini kurang, ngetiknya kurang 0 ya. X1 sama dengan X2. Jadi terbukti bahwa kalau ada dua limit dari X, ternyata dua bilangan itu adalah sama. Kalau ada 3 berarti yang 2 tadi sama, berarti 3 sama, 4 sama, dan seterusnya. Oleh karena itu kesimpulannya adalah kalau kalau X itu punya titik limit, maka limitnya adalah tunggal. Kemudian contoh bahwa barisan X yang unsur ke N-nya sama dengan 1/N, unsur ke N-nya sama dengan 1/N, maka dia konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke 0. Dengan kata lain, limit dari X sama dengan 0. Nah, bagaimana membuktikan ini? Kita menggunakan definisi yang di teorema yang pertama tadi, yang bagian D. Jadi, untuk membuktikan bahwa limit X itu sama dengan 0, apa langkahnya? Yang pertama, memberikan atau diberikan bilangan epsilon, bilangan real dengan epsilon lebih dari 0. Yang kedua, harus bisa menemukan, dapat ditemukan, berarti kita harus bisa memilih apa? Bilangan asli K sama dengan siapa, berarti ngisi titik-titik itu dengan catatan K itu harus bilangan asli, dan kalau N itu adalah bilangan asli dengan N lebih dari sama dengan K, maka haruslah Xn dikurangi X kurang dari epsilon.
Jadi untuk membuktikan itu kita hanya mengisi satu titik-titik ini saja. Nah, untuk mencari K-nya ini berapa, kita berjalan dari belakang karena kita mau membuktikan yang ini. Jadi yang ini yang mau kita cari, berarti ya kita berjalan dari xn dikurangi x kurang dari epsilon, maka nanti ketemu n-nya sama dengan berapa atau k-nya sama dengan berapa. Jadi dari sini maka hasilnya nanti kita bisa memasukkan ke situ. Nah, perjalanan mencari k dari xn min x kurang dari epsilon itu tadi biasa dinamakan analisis pendahuluan. Nah, perhatikan bahwa dalam contoh ini xn-nya kan 1/n, x-nya sama dengan 0. xn dikurangi x nilai mutlaknya berarti sama dengan nilai mutlak 1/n dikurangi 0, sama dengan nilai mutlak 1/n. N bilangan asli, berarti 1/n selalu lebih dari 0. Jadi nilai mutlak 1/n sama dengan 1/n. Padahal kita tadi tujuannya adalah mau mencari yang ini, xn dikurangi x nilai mutlaknya kurang dari epsilon. Berarti agar xn dikurangi x tersebut kurang dari epsilon, berarti kita boleh mengatakan kalau 1/n ini kurang dari epsilon, berarti kan nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon. Nah, berarti agar 1/n kurang dari epsilon, pertidaksamaan sama yang di kalkulus 1 atau di bagian awal-awal untuk analisis, berarti tentang urutan 1/n kurang dari epsilon berarti n-nya lebih dari 1/epsilon. Nah, dari sini berarti kita bisa memilih kalau epsilon diberikan, maka k-nya saya bisa memilih. Berarti paling tidak memperlihatkan ada satu saja dari k. Siapa? Bilangan asli terkecil yang lebih dari 1/epsilon. 1/epsilon itu kan bilangan real. Maka menurut sifat Archimedes, setiap bilangan real x mesti ada bilangan asli yang lebih dari dia. Nah, bilangan asli yang lebih dari dia itu kan banyak sekali, tak hingga banyak. Oleh karena itu kita memilih yang paling kecil yang lebih dari 1/epsilon. Nah, karena k-nya tadi bilangan asli, berarti kita peroleh k anggota n. Bilangan asli terkecil yang lebih dari 1/epsilon berarti k lebih dari 1/epsilon. Kalau k lebih dari 1/epsilon berarti 1/k kurang dari epsilon. Selanjutnya, kalau n sembarang bilangan asli dengan n-nya lebih dari k, berarti 1/n kurang dari 1/k. 1/k-nya tadi kan kurang dari epsilon, berarti akibatnya apa? Seperti tadi di analisis pendahuluan, xn dikurangi x berarti kan nilai mutlaknya sama dengan nilai mutlak 1/n dikurangi 0, sama dengan nilai mutlak 1/n. Nilai mutlak 1/n tadi sama dengan 1/n. Sementara kalau n-nya itu tadi sebarang bilangan asli yang lebih dari sama dengan k, maka 1/n kurang dari epsilon yang ini tadi. Dengan sendirinya kalau kita baca untuk sembarang bilangan real yang lebih dari 0 ada bilangan asli k, siapa misalnya dia. Apakah harus dia? Tidak, paling tidak kita punya yang ini, misalnya k adalah bilangan asli terkecil yang lebih dari 1/epsilon, saya kalikan 100. Tetapi kalau dikurangi mungkin belum benar. Jadi dapat ditemukan bilangan asli, sehingga kalau n itu sebarang bilangan asli yang lebih dari k, berlaku xn dikurangi x kurang dari epsilon. Maka menurut teorema yang karakteristik dari limit barisan yang konvergen tadi, yang bagian 4, terbukti bahwa barisan x yang unsurnya sama dengan xn sama dengan 1/n konvergen ke 0. X-nya sama dengan 0. Itu. Jadi K-nya ini sudah terisi dan ini terpenuhi, berarti dia
konvergen. Jadi yang ini adalah isinya kesamaan. Selesai. Jadi kita akan mengerjakan dua baris ini saja, mengisi titik-titik K-nya sama dengan berapa. Contoh yang kedua, kalau kita punya barisan 2 ditambah 1/n kuadrat plus 1, maka limitnya sama dengan 2. Saya tidak memilah-milah analisis pendahuluannya. Perhatikan bahwa xn di sini kan 2 ditambah 1/n kuadrat plus 1 dan x-nya sama dengan 2. Untuk sebarang bilangan asli n berarti nilai mutlak xn dikurangi x berarti 2 ditambah 1/n kuadrat plus 1 dikurangi 2 akan sama dengan nilai mutlak 1/n kuadrat ditambah 1 yang selalu lebih dari 0, sehingga nilai mutlaknya sama dengan dia. 1/n kuadrat plus 1 ini kan kalau saya punya n saja, n itu kan paling kecil 1, maka nilainya kalau penyebutnya saya ganti dengan n, maka 1/n kuadrat plus 1 itu pasti kurang dari 1/n. Nah, kalau 1/n ini kurang dari epsilon, berarti xn dikurangi x kurang dari epsilon. Jadi kita boleh, kan tujuan kita mau membuktikan xn dikurangi x itu kurang dari epsilon dan memilih k itu sama dengan berapa. Nah, kalau xn min x kurang dari epsilon tadi untuk setiap n, berarti kita bisa memilih seperti contoh yang tadi, k adalah bilangan asli terkecil yang lebih dari epsilon. Karena apa? Kita punya ini. Nah, 1/n kurang dari epsilon berarti n lebih dari 1/epsilon, sehingga kita bisa memilih k-nya bilangan asli terkecil yang lebih dari 1/epsilon. Ini salah satu pilihan, dan sebetulnya pilihannya masih banyak. Ini adalah k yang terkecil yang bisa dipilih, yang lebih dari itu banyak. Kalau k itu anggota, jadi dari yang ini tadi sama seperti pada contoh 1, berarti kita punya k-nya bilangan asli, k lebih dari epsilon, 1/epsilon. Karena k lebih dari 1/epsilon, maka 1/a kurang dari epsilon. Sehingga sekarang kalau n itu sebarang bilangan asli dengan n lebih dari k, kita punya yang ini tadi, 1/n kuadrat plus 1 kurang dari 1/n. Karena 1/n itu kurang dari sama dengan 1/k kurang dari epsilon, berarti 1/n kuadrat plus 1 kurang dari epsilon. Sehingga xn min x yang sama dengan sekian, 2 ditambah 1/n kuadrat plus 1 dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak itu sama dengan, karena selalu positif berarti sama dengan bilangan itu sendiri. Yang ini kurang dari 1/n, kurang dari 1/k, kurang dari 1/epsilon. Jadi untuk sebarang bilangan real epsilon yang lebih dari 0, ada bilangan asli k, misalnya k-nya kan ketemu tadi, siapa? Yang ini tadi, k adalah itu. Nah, k yang itu, k sama dengan itu, sehingga kalau n itu bilangan asli sembarang dengan n lebih dari sama dengan k, maka kita punya xn dikurangi 2 kurang dari epsilon. Berarti sudah, karena ini ketemu, k-nya yang ini ketemu, yang tadi terbukti menggunakan teorema yang bagian D. Contoh ketiga, kalau kita punya barisan konstan, misalnya xn sama dengan c untuk setiap n, maka dia konvergen ke C. Kenapa? Sebab kalau kita punya sebarang bilangan asli n untuk sebarang bilangan asli n, maka xn dikurangi c ini kan sama dengan c dikurangi c, kurang dari epsilon. Kenapa kok kurang dari epsilon? Karena yang ini sama dengan 0. Jadi 0 itu kurang dari epsilon untuk epsilon yang manapun. Kalau begitu k-nya sama dengan berapa? Bolehkah k sama dengan 1? Boleh, sebab kalau n kurang
N-nya mulai 1 kan ini tetap epsilon, N-nya sama dengan 2 juga ini, berarti K-nya boleh dipilih sama dengan 1 boleh. Apakah boleh 1000? Boleh, seperti itu. Boleh 2000? Boleh. Jadi satu saja boleh, apalagi yang lebih besar, sehingga barisan konstanta konvergen ke konstanta itu tadi. Berikutnya, perhatikan bahwa sebelum ke contoh 4, dari contoh 1, 2, 3 tadi sebetulnya kalau kita punya barisan X1, X2 dan seterusnya itu konvergen ke X, misalnya ke X, maka apa? Artinya kalau saya bisa memotong sebanyak hingga dari unsur-unsurnya, maka sisanya yang ini kita potong, jadi yang ini kita hilangkan. Maka untuk xn yang di sini itu jaraknya terhadap x itu jadi ngumpul di sini. Ini jaraknya terhadap ini adalah kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon. Jadi rapat di x, padat di x, seperti itu. Jadi kalau kita bisa memotong sebanyak berhingga yang unsur-unsur depannya, maka unsur-unsur sisanya itu jaraknya terhadap X kurang dari epsilon. Itu arti dari barisan yang konvergen ke X. Kita lanjutkan ke contoh yang sebelum contoh tadi kita punya teorema bahwa kalau barisan itu konvergen, maka limitnya tunggal, sehingga kalau dia konvergen ke L, maka tidak akan konvergen ke M asalkan M itu tidak sama dengan N. Jadi 1/n misalnya, 1/n itu tadi xn-nya sama dengan 1/n kan konvergennya ke 0, berarti dia tidak akan konvergen kemanapun bilangan yang lain yang tidak sama dengan 0. Kemudian tidak konvergen ke M berarti apa? Limit dari X itu tidak sama dengan M. Nah, kapan dia tidak sama dengan suatu bilangan? Misalnya saya tuliskan limit X atau limit XN tidak sama dengan X. Kalau apa? Ingkaran dari yang tadi. Misalnya kita pakai teorema yang bagian D, berarti apa? Ada bilangan real epsilon yang lebih dari 0, sehingga untuk sebarang bilangan asli K ada bilangan N0 yang lebih dari sama dengan K, dan jarak dari xn0 ke X harus lebih dari sama dengan 0. Jadi apa yang perlu kita peroleh kalau kita membuktikan bahwa suatu barisan itu tidak konvergen ke suatu bilangan? Kita punya berarti apa? Harus ada bilangan epsilon 0, bilangan real epsilon 0 yang lebih dari 0. Karena ada berarti kan misalnya epsilon 0 berapa, kan gitu. Sehingga kalau K itu, jika K adalah sebarang bilangan asli, maka harus ada N0, karena ada N0-nya berarti siapa misalnya? N0 itu harus bilangan asli, N0 harus lebih dari sama dengan K, dan yang ketiga haruslah xn0 dikurangi X tadi harus lebih dari sama dengan epsilon 0. Berarti ini adalah limit dari xn tidak sama dengan X. Berarti kita mengisi dua titik-titik itu. Jadi yang ini sama dengan berapa, kalau K-nya sebarang N0-nya itu berapa yang memenuhi di bawahnya. Seperti itu. Nah, kita berikan contoh sekarang. Kalau misalnya sebelum contoh, kalau misalnya barisan itu tidak konvergen, berarti harus sebarang bilangan real Y, maka limit dari barisan itu tidak sama dengan Y.
yang limit tidak sama dengan Y seperti ini tadi. Berarti Y-nya harus sembarang, limit Y-nya tidak sama dengan Y. Limit barisan Y-nya tidak sama dengan Y. Untuk contoh yang pertama tadi, kita punya bahwa limit seper N, barisan seper N tadi kan konvergen ke 0. Berarti dia tidak konvergen ke 4 misalnya. Jadi tujuan kita seperti yang ini tadi, apa? Memilih epsilon 0 itu sama dengan berapa, dan kalau diberikan bilangan asli K, kita harus bisa menemukan N0 nya sama dengan berapa, N0 nya lebih dari K, yang memenuhi Xn0 dikurangi 4 harus lebih dari epsilon. Perhatikan, kalau tadi kita punya, saya gambarkan di garis bilangan, yang ini adalah R, seper N itu kalau N-nya sama dengan 1 kan, di sini kan ada N. Nah, N-nya itu kan, N itu yang diskrit, jadi N itu hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang biru ya, masih ada, jadi bukan yang merah. Jadi saya menggambarkan di garis mendatar, tetapi anggotanya diskrit seperti ini. Untuk N sama dengan 1 kan, X1 kan sama dengan 1, ini adalah X1. Kemudian kan setengah, X2 dan seterusnya, tidak mungkin sama dengan 0, terus ke bawah. Sehingga kalau kita punya 4 itu kan di sini misalnya 4, saya tulis 4, berarti jaraknya ke X1 kan di situ 4 dikurangi 1, 3. Jaraknya ke X2 4 dikurangi setengah dan seterusnya. Sehingga kalau kita analisis untuk sebarang bilangan asli N, maka Xn dikurangi 4 karena yang paling bawah ini tadi kita mau membuktikan yang ini, berarti epsilon 0 nya berapa kan begitu. Xn min 4 nilai mutlaknya, karena setiap Xn kurang dari 4, perhatikan gambar saya yang di garis tegak kan 1, setengah, sepertiga, seperempat, 4-nya di atasnya, berarti Xn min 4 itu nilai mutlaknya kan sama dengan 4 dikurangi Xn. Paling besar nilai Xn kan 1, dan berikutnya semakin menjauhi 4, setengah, seperempat, sehingga kalau 4 dikurangi Xn mesti lebih dari sekian. Ke bawah kan semakin panjang, sehingga ini lebih dari sama dengan 4 dikurangi 1, berarti sama dengan 3, lebih dari sama dengan 3. Sehingga kalau saya mengambil epsilon 0 ini berarti yang boleh paling besar kan 3. Kalau misalnya K kita ambil bisa berlaku mulai 1. Jadi epsilon 0 saya bisa memilih 3. Nah, sekarang Xn0 min 4 kan selalu lebih dari sama dengan 3. Selalu lebih dari sama dengan 3. Kalau K-nya sembarang, N0 nya siapa? Berarti K sembarang itu boleh K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk K sama dengan 1, N0 nya kan boleh sama dengan 1 sendiri. K sama dengan 2, N0 nya kan boleh sama dengan K. Jadi kalau K diberikan, saya bisa mengambil N0, tentu saja tergantung K. N0 nya sama dengan K, boleh. Kalau saya mengambil epsilon 0 nya 3. Kalau epsilon 0 nya 4, berarti ya tidak boleh. K nya sama dengan 1. Apakah boleh? Epsilon nya tidak 3, boleh. 4 boleh. 4 boleh. Kalau 4 berapa? Oh, 4 kan 0. N-nya, kalau 4 tidak boleh. Misalnya 3,5 boleh. 3,5 boleh. 4 tidak boleh. Jadi N yang aman ya 3. Berarti kalau K sembarang, saya bisa memilih N0 nya sama dengan K. Kalau K nya itu sembarang bilangan asli, berarti kan ini memenuhi. Sehingga karena ada bilangan real epsilon yang lebih dari 0, misalnya 3, dan untuk sebarang bilangan asli K, kita menemukan N0 sama dengan K, kan ini dipenuhi, N0 lebih dari sama dengan K, dan Xn0 min 4,
ternyata lebih dari epsilon, sehingga terbukti bahwa limit dari 1/n itu tidak sama dengan 4. Yang kelima, kalau kita punya barisan 5 ditambah negatif 1 pangkat n, maka barisan ini juga divergen. Kalau divergen berarti apa? Untuk sebarang bilangan real, limit dari x tidak sama dengan bilangan real tadi. Nah, perhatikan, x-nya sama dengan 5xn, yaitu 5 ditambah negatif 1 pangkat n. Berarti saya bisa menuliskan xn kalau n-nya ganjil, negatif 1 pangkat n kan negatif 1. Berarti 5 ditambah negatif 1 berarti 4. Kalau n-nya genap berarti negatif 1 pangkat n. Jadi kalau n itu ganjil, maka negatif 1 pangkat n sama dengan negatif 1. Kalau n-nya genap, negatif 1 pangkat n itu sama dengan 1. Berarti 5 ditambah negatif 1 pangkat n kan sama dengan 4 kalau n-nya genap. Kalau n-nya ganjil. Kalau n-nya genap berarti 5 ditambah negatif 1 pangkat n, hasilnya kan 5 ditambah 1 jadi 6, sehingga kita punya yang ini. Sekarang kalau kita mengambil sebarang bilangan real x, maka akan kita bagi menjadi 5 kasus biar gampang, yaitu yang pertama x-nya sama dengan 6. Kan ini tadi nilainya kan hanya 4 dan 6. Saya akan membagi x-nya itu sama dengan 6, x-nya terletak antara, jadi ini yang pertama, yang kedua itu terletak di sini, yang terletak di situ. Jadi yang kedua itu yang saya beri merah-merah. Ini untuk kasus yang kedua. Dan yang ketiga x-nya sama dengan 4. Jadi kasus yang keempat. X-nya kurang dari 4. Jadi yang di sebelah kiri. Ini kasus yang ke 1, 2, kasus yang ketiga, yang keempat, kemudian yang ke sana, sehingga sudah terwakili semua. Nah, di sini saya tidak akan memberikan contoh untuk semuanya, tetapi hanya 2 kasus saja. Perhatikan yang pertama, untuk kasus x sama dengan 6. X sama dengan 6, padahal nilainya tadi kan hanya 6 dan 4. Perhatikan kalau x-nya sama dengan 6, maka nilai mutlak xn dikurangi x berarti xn dikurangi 6. Sama dengan nilai mutlak 4 dikurangi 6. Berarti kan sama dengan 6 dikurangi 4, yaitu 2. Yang kedua, xn-nya 6 kalau n-nya genap. Berarti 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Padahal tujuan kita seperti tadi, memilih epsilon itu sama dengan berapa, dan untuk setiap k harus kita bisa menemukan n0-nya berapa, yang memenuhi apa? Xn min x, yang ini xn min x harus lebih dari sama dengan epsilon 0. Epsilon 0-nya ini tadi harus bilangan real yang lebih dari 0. Perhatikan dari yang ini tadi kita punya hasilnya xn min x berarti xn min 6 itu kan 2 dan 0. Jadi kita tidak boleh untuk mengambil n yang genap karena hasilnya 0, tidak mungkin lebih dari atau sama dengan bilangan epsilon 0 yang lebih dari 0. Berarti satu-satunya kemungkinan kita pilih n0-nya yang ganjil. Kalau ganjil, perhatikan di situ xn min x kan sama dengan 2. Nah, kita ambil saja 2 itu lebih dari bilangan real yang mana. Kita boleh memilih epsilonnya 1. Apakah boleh epsilon sama dengan 2? Boleh. Apa boleh epsilon sama dengan 3? Tidak boleh. 2 adalah paling besar. Sehingga kalau kita memilih epsilon 0-nya itu sama dengan 1, yang merah ini tadi, di mana merah ini asalnya? Dari yang ini tadi. Jadi perhatikan bahwa epsilon 0-nya tidak harus sama dengan 1. Setengah boleh, sepertiga boleh, 2 masih boleh, 2 1/1000 tidak boleh.
Sehingga kalau K itu sebarang bilangan asli, kita kan mau mengambil yang Xn min 6 nya itu untuk N yang genap. Berarti K yang mana agar K nya itu genap? Berarti kita pilih, ganjil, kita harus memilih N yang ganjil ya, N nya yang ganjil. Berarti kalau K itu sebarang bilangan asli, agar kita peroleh bilangan asli yang ganjil, salah satu contohnya adalah 2K plus 1. Apakah harus 2K plus 1? Tidak. Siapa yang boleh? Anda pikir sendiri. Nah, jadi N0 sama dengan 2K plus 1. Kalau N0 sama dengan 2K plus 1, berarti N0 itu kan lebih dari sama dengan K. Dan N0 ganjil. Kalau ganjil berarti Xn min X, karena ini adalah ganjil, berarti Xn0 yaitu X 2K plus 1, berarti kan X ganjil. Kalau X ganjil berarti Xn0 nya adalah 4. Kalau 4 berarti Xn0 dikurangi 6 kan nilai mutlaknya sama dengan 2 lebih dari sama dengan 1. Siapa 1 tadi? Epsilon 0. Sehingga terbukti bahwa limit barisan tersebut tidak sama dengan 6. Untuk kasus yang kedua, kalau kita punya tadi ada 4 dan 6, terus X-nya terletak antara 4 dan 6. Perhatikan tadi kita mau mencari Xn, memilih epsilon 0 nya berapa. Kalau diberikan K, kita pilih N0 nya siapa, sehingga Xn0 min X lebih dari epsilon 0. Perhatikan X nya di sini, apakah X dekat dengan 4 atau dengan 6 kita tidak tahu, apakah di tengah-tengah. Perhatikan bahwa Xn min X, nilai mutlak dari Xn min X, kan tadi kalau ganjil Xn nya 4, berarti nilai mutlak 4 min X. Karena X nya lebih dari 4, berarti kan sama dengan X min 4. Berarti kan jarak dari 4 ke X berarti sama dengan X dikurangi 4 untuk N ganjil. Jarak dari 6, Xn nya genap, berarti Xn kan 6. Nilai mutlak dari 6 min X atau jarak dari 6 ke X, 6 kan lebih dari X, berarti sama dengan 6 min X untuk N-nya genap. Perhatikan karena X-nya tidak sama dengan 4 dan juga tidak sama dengan 6, maka dua-duanya ini pasti lebih dari 0. Jadi X min 4 mesti lebih dari 0 dan 6 min X pasti lebih dari 0, sehingga untuk memilih epsilon 0 ini kita bebas yang manapun boleh. Nah, kalau saya memilih epsilon 0 nya itu misalnya adalah 6 min X per 2, jadi yang ini saya kurangi 2, berarti kan tetap lebih dari 0. Misalnya yang ini saya masukkan epsilonnya adalah 6 min X per 2. N0 nya yang mana? Nah, saya pilih saja karena saya menggunakan yang ini, berarti ini adalah kasus N yang genap. Jadi kalau K itu sembarang bilangan asli, saya bisa memilih N0 nya di sini saya isikan 2K. Jadi kalau K bilangan asli, 2K kan bilangan asli juga yang lebih dari sama dengan K, sehingga N0 nya lebih dari sama dengan K, benar. N0 berarti genap. Kalau genap berarti Xn0 min X, Xn0 min X yang ini karena genap, misalnya 4K, boleh ini saya tulis 4K plus 10 kan boleh, tidak harus 2K, 4K plus yang penting genap. Jadi itu saya isikan K nya adalah, N0 nya adalah 4K plus 10 yang ini, berarti ini kan genap lebih dari sama dengan K, sehingga karena ini indeksnya genap berarti nilai atau unsurnya itu bernilai 6 min X. Nilai mutlaknya kan karena X lebih kecil dari 6 berarti sama dengan 6 min X.
6 min X kan lebih dari 6 dikurangi X per 2, karena ini tadi juga lebih dari 0. Jadi terbukti bahwa limit X tidak sama dengan X. Nah, itu untuk kasus-kasus yang lain, jadi masih ada 3 kasus, tolong dicoba sendiri sebagai latihan. Saya kira itu saja penjelasan dari saya untuk limit barisan. Jadi limit barisan bilangan real, atau barisan yang punya limit, barisan yang tidak punya limit. Ada beberapa contoh tadi, mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda tentang limit barisan. Saya kira kita akhiri sampai di sini saja, dan selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.